Membuka perkuliahan ajaran baru 2024-2025, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau melangsungkan kegiatan pertemuan dosen dalam memulai perkuliahan di semester ganjil. Penguatan mutu dan pengalaman akademik dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi menjadi topik utama yang diperbincangkan di pertemuan kali ini. Dilaksanakan di ruang teater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau pada 4 September 2024. Memasuki kepengurusan baru, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Riau atau yang dikenal dengan DDII adakan seminar nasional yang bersempena dengan pelantikan DDII Provinsi Riau periode kepengurusan baru tahun 2024-2029 di Gedung Bank Riau Kepri Syariah Kota Pekanbaru pada 14 September 2024. Guna mengasah skill dalam bidang agribisnis, salah satu unit kegiatan mahasiswa Fakultas Forum Studi Agribisnis Bibit dari Mahasiswa Muda atau sering dikenal dengan Forsabri Masda, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau, saja acara seminar kewirausahaan di Gedung Teater Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau pada 21 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Farhan Yazid Ismail, inilah Suska News selengkapnya. Mengawali perkuliahan semester ganjil, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau adakan kegiatan kuliah umum di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menggelar kuliah umum pada Kamis 5 September 2024. Kegiatan kuliah umum ini diadakan di Aula Gedung Rektorat Lantai 5 UIN Suska Riau. Kuliah umum ini merupakan kegiatan yang diadakan setiap awal tahun ajaran baru dimulai sebagai tanda dimulai perkuliahan pada semester ganjil. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Imron Rosidi bahwa kuliah umum ini bertujuan sebagai pengantar bagi mahasiswa baru agar menjadi mahasiswa yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kuliah umum ini kan program rutin yang diadakan oleh fakultas setiap awal semester. Jadi tujuannya adalah memberikan semacam pengantar umum bagi proses perkuliahan satu semester yang akan datang. Di samping itu juga pertanda bahwa kita menginginkan mahasiswa baru itu menjadi mahasiswa yang benar sesuai dengan visi Fakultas Dakwah untuk menjadikan calon-calon mahasiswa yang masuk itu kemudian diberikan materi perkuliahan sehingga menjadi alumni yang unggul. Jadi itu tujuan utamanya. Kuliah umum ini juga turut dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suska Riau dan juga menghadirkan pemateri utama yaitu Dr. Asep Iwan Setiawan yang merupakan seorang dosen dari UIN Gunung Jati, Bandung. Beliau mengatakan sebagai mahasiswa sangat penting mempunyai karakter yang baik dan berintegritas. Ditambah saat ini sudah di zaman digital, mahasiswa dituntut lebih bijak lagi dalam menyaring informasi mana yang layak disebarkan dan mana yang tidak layak untuk disebarkan. Mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan. Kemudian mahasiswa itu memiliki semangat yang tinggi. Maka ketika mahasiswa mau melakukan perubahan, itu harus dibarengi dengan karakter yang baik, dengan integritas yang baik. Berarti ada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai ketaatan, dalam perilakunya itu harus ada. Kenapa mahasiswa harus bijak menggunakan media? Mana yang layak disebarkan, mana yang tidak layak. Berarti kita harus menyaring dulu informasi sebelum kita sharing.
Itu yang paling penting. Kuliah umum ini diakhiri dengan penyerahan cenderamata kepada pemateri oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Diharapkan dengan diadakannya kuliah umum ini, mahasiswa baru Fakultas Dakwah dan Komunikasi dapat semakin siap untuk masuk ke dunia perkuliahan dan dapat menjalankan perannya sebagai mahasiswa yang berkarakter dan berintegritas baik. Rizka Amelia, Devi Karisma, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau Himatif, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, gelar acara Milad Jurusan Teknik Informatika yang ke-25 di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Sebagai bentuk perayaan ulang tahun jurusan Teknik Informatika, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Himatif, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, gelar acara Milad Jurusan Teknik Informatika yang ke-25 yang dilaksanakan di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada 10 September 2024. Acara ini dibuka dengan penyampaian sepatah kata dari salah satu alumni jurusan Teknik Informatika yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Jurusan Teknik Informatika yang menjadi puncak dari acara ini. Selain itu, acara ini dihadiri dengan beberapa dosen, sivitas akademika, dan alumni jurusan Teknik Informatika. Diikuti oleh 200 lebih peserta. Muhammad Galib Pradipa selaku ketua pelaksana menyatakan bahwa tujuan utama acara ini dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi antara dosen, sivitas akademika, alumni, dan para mahasiswa aktif jurusan Teknik Informatika, sehingga mampu menciptakan bibit-bibit unggul pada bidang teknologi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas jurusan Teknik Informatika. Mengenai tujuan utama dari acara yang kami laksanakan ini, Teknik Informatika yang ke-25, itu supaya kita tuh mempererat silaturahmi antara keluarga kita, baik dari alumni, kemudian dosen, terus mahasiswa yang hadir, mahasiswa aktif, nah ataupun sivitas akademika yang bergerak di Teknik Informatika. Nah, menciptakan bibit-bibit yang unggul pada bidang teknologi dan selalu menciptakan lulusan-lulusan yang terbaik yang bergerak di IT di sana. Telah berdiri selama 25 tahun, Ketua Jurusan Teknik Informatika, Iwan Iskandar, berharap jurusan Teknik Informatika dapat menjadi unggul ke depannya melalui prestasi-prestasi dari para mahasiswa serta adanya bantuan dari alumni sebagai narasumber. Diharapkan para mahasiswa dapat termotivasi untuk meningkatkan prestasinya di masa depan. Kita sudah 25 tahun berdiri, jadi kita berharapkan ke depannya informatika ini menjadi prodi yang unggul ke depannya. Kemudian dengan prestasi-prestasi mahasiswa yang unggul dari alumni juga banyak yang memberikan bantuan baik sebagai narasumber dan prestasi di luar sana. Jadi kita harap ke depannya dengan kita terus informatika ini 25 tahun, kita akan terus meningkatkan prestasi kita ke depannya. Dengan terlaksananya acara ini, diharapkan para mahasiswa jurusan Teknik Informatika untuk selalu bersemangat dalam mengembangkan potensi dirinya, sehingga jurusan Teknik Informatika menjadi jurusan yang maju dan cemerlang di masa yang akan datang. Rizka Amelia, Kayana Zahrawardi Putri, Suska TV. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau melangsungkan kegiatan pertemuan dosen dalam rangka mengawali perkuliahan semester ganjil 2024-2025 di ruang teater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Membuka perkuliahan ejaran baru 2024-2025. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melangsungkan kegiatan pertemuan dosen dalam memulai perkuliahan di semester ganjil. Penguatan mutu dan pengalaman akademik dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi menjadi topik utama yang diperbincangkan di pertemuan kali ini.
dilaksanakan di ruang teater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau pada 4 September 2024. Demi menuju Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang unggul dan terbilang, para dosen FDK turut menghadiri perjumpaan perihal mengawali semester ganjil 2024-2025. Di antaranya adalah Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, PLT Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ketua dan Sekretaris Prodi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kepala Laboratorium, Ketua dan Sekretaris KPM, narasumber yang inovatif dan responsif, dosen antar fakultas, dan seluruh dosen tetap dan dosen luar biasa. Agar meningkatnya mutu dosen dalam pencapaian dosen yang berkualitas, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi menanggapi soal program kampus meliputi capaian mutu S3 dan profesor, adanya pelatihan academic writing, dan melakukan penelitian untuk menaikkan angka kredit KUM atau akumulasi nilai kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan. Ya, kita terus mengembangkan melalui pelatihan, misalnya sekitar seminggu yang lalu kita mengadakan pelatihan namanya academic writing. Itu bagian dari upaya kita untuk meningkatkan mutu dosen agar mereka memiliki kemampuan menulis publikasi sehingga itu membantu mereka untuk naik jabatan akademiknya dari asisten ahli ke lektor ke guru besar. Sebagai tokoh elemen krusial dalam perkembangan mutu pendidikan, dosen memiliki nilai esensial yang tinggi yang berpengaruh pada akreditasi program studi, di mana dosen memiliki skema bagi mutu pendidikan tinggi dengan meningkatkan kualifikasi akademik, bahwa S2 Magister untuk program diploma atau program sarjana, dan S3 Doktor untuk program pasca sarjana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berlaku secara nasional sejak tahun 2014. Tidak hanya penguatan mutu saja yang dipaparkan pada kesempatan kali ini, terkait pengalaman akademik juga disajikan dengan penyampaian dari ketiga narasumber yang sangat berkompeten. Mulai dari sharing perjalanan menempuh S3 perkuliahan di Universitas Negeri Padang, Universitas Pajajaran hingga Universitas Malaya. Tika Mutia selaku narasumber menyampaikan bahwa salah satu bentuk penguatan mutu dan pengalaman dosen yang tepat untuk direalisasikan agar terciptanya FDK maju yaitu dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 yang merupakan awal karir bagi dosen. Bahwa memang dosen khususnya tidak hanya di kampus kita saja, bahwa untuk mencapai kepada titik akademik tertinggi itu tadi sangat ditekankan untuk melanjutkan studi ke jenjang S3, dan bahkan menurut beberapa pandangan memang studi S3 itu bukan menjadi puncak karir dari akademik dosen, tapi menjadi awal karir malah saat ini. Setelah berlangsungnya pertemuan ini, diharapkan agar dosen dapat meningkatkan mutu dan kualitas, dapat meningkatkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan melalui sharing pengalaman akademik dari sejumlah narasumber yang inspiratif, agar kedepannya membentuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berkembang dan gemilang. Rizky Agung, Alia Azahra, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai program Tular Nalar, Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Tetaplah bersama kami. Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo taja program Tular Nalar yang memberikan pelatihan akademi digital bagi lansia berkolaborasi dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Musola Al-Hijrah Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Sebagai salah satu program unggul dari Organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, gelar program Tular Nalar
yang memberikan pelatihan akademi digital bagi lansia, berkolaborasi dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau di Musola Al-Hijrah Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar pada 14 September 2024. Sebagai bentuk pengabdian dosen kepada masyarakat, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suskaryau, beberapa dosen dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau, dan diikuti oleh beberapa majelis taklim di Desa Rimbo Panjang. Program Tular Nalar ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis, khususnya dalam melawan hoaks dan disinformasi. Melalui edukasi yang disampaikan, diharapkan dapat menambah pengetahuan para lansia dalam sektor digital. Penyampaian materi yang kreatif menambah semangat para lansia dalam mengikuti kegiatan ini. Materi yang disampaikan berupa edukasi berkelompok yang dipimpin oleh para dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengenai bijak dalam bersosial media agar terhindar dari penipuan sosial media dan berita hoax. Jadi kepada ibu-ibu ini kita memberikan pencerahan untuk supaya kenal dengan gadget sebaik mungkin dan bisa memanfaatkannya. Alhamdulillah ibu-ibu cukup semangat. Datang juga awal, saya kira datang agak lambat-lambat, ternyata mereka sebelum kita datang dia udah kumpul duluan. Pak, ayo cepat mulai katanya. Itu luar biasa itu. Ke depan bisa ibu-ibu yang lain mencontoh, ibu ini kompak tepat waktu. Ini kondisi saya kira mereka sudah sudah mampu mendisiplinkan tim mereka, melaksanakan kegiatan bareng-bareng. Wilda, Ketua Majelis Taklim Wirdatul Jannah, mengungkapkan rasa syukurnya terhadap acara pelatihan ini. Dikarenakan kegiatan ini dapat menambah wawasan yang baru mengenai digitalisasi, serta menjadi lebih teliti dalam menggunakan sosial media. Alhamdulillah, buat saya sangat luar biasa acara yang diadakan oleh UIN Suskaryau. Mudah-mudahan acara ini akan selalu berkelanjutan karena kami diajarkan sesuatu hal yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Kami diajarkan tentang bagaimana agar kami ibu-ibu lansia lah istilahnya ya sekarang itu agar tidak kena tipu oleh media sosial, baik itu media sosialnya HP, melalui WA, Facebook atau yang lainnya. Alhamdulillah kami diajarkan di sini dengan sangat luar biasa. Terima kasih. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan setiap peserta merasa lebih terampil dan percaya diri dalam menggunakan teknologi, dan berharap kegiatan ini bisa terus diselenggarakan untuk terus memberikan edukasi dalam sektor digitalisasi. Rizky Agung Hidayatullah, Farhan Yazid Ismail, Suska TV. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Riau, Taja Seminar Nasional, bersempena dengan pelantikan kepengurusan baru Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Riau, periode 2024-2029, di Gedung Bank Riau Kepri Syariah, Kota Pekanbaru. Memasuki kepengurusan baru, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Riau atau yang dikenal dengan DDII adakan seminar nasional yang bersempena dengan pelantikan DDII Provinsi Riau periode kepengurusan baru tahun 2024-2029 di Gedung Bank Riau Kepri Syariah Kota Pekanbaru pada 14 September 2024. Dalam kegiatannya, turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan organisasi dakwah Islam di Provinsi Riau. Mulai dari Kepala Bagian Kesejahteraan Provinsi Riau, Sekretaris Jenderal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, serta organisasi dakwah Islam yang ada di Provinsi Riau. Dan juga diikuti oleh beberapa mahasiswa dari universitas yang ada di Provinsi Riau. Pelantikan dan pengukuhan kepengurusan baru merupakan momen sakral dalam kegiatan ini. Sebanyak 41 orang resmi melanjutkan estafet perjuangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Riau periode 2024-2029. Nurdin Halim, selaku Ketua DDII Provinsi Riau yang baru saja dilantik, merupakan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suskaryau, menyampaikan harapannya kepada seluruh anggota agar bisa aktif berkontribusi dalam memajukan DDII ke depan,
dan bisa bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi, dan para mahasiswa. Harapan kami yang pertama tentu menginginkan agar semua pengurus bisa terlibat aktif dan mempunyai visi yang sama untuk membangun Dewan Dakwah ke depan. Dan juga harapan kami adalah juga adanya kerjasama dari semua pihak, pemerintah, organisasi-organisasi lain, termasuk lembaga pendidikan seperti kalian dari UIN, bekerja sama dengan UIN, bagaimana di kampus kita juga bisa merangkul adik-adik mahasiswa untuk melakukan aktivitas dakwah. Seminar nasional yang mengusung konsep talk show ini menghadirkan pembicara yang handal dalam bidangnya. Salah satunya Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau yang menjadi moderator dalam seminar tersebut. Bertajuk Membangun Visi Keumatan Menuju Riau Jaya yang membahas mengenai strategi dan visi yang progresif untuk memajukan daerah melalui sarana dakwah. Ucapan selamat dan dukungan turut disampaikan oleh Rudi Hartono selaku Kepala Bagian Pelayanan Dasar Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, menyampaikan siap untuk mendukung program dakwah yang akan dijalankan nantinya dan berharap Dewan Dakwah bisa berkiprah bersama pemerintah Provinsi Riau. Kami atas nama pemerintah saya mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus Dewan Dakwah pemerintah Provinsi Riau. Dan harapan kita juga dia bisa berkiprah bersama pemerintah Provinsi Riau untuk berdakwah di Riau sampai ke pelosok-pelosok nanti. Pemerintah saya itu siap membantu. Yang penting nanti ada aturan-aturan yang diikuti, ya kan? Oleh sebab itu nanti selanjutnya silakan nanti pengurus ini bersilaturahmi ke Provinsi Riau. Nanti di sana nanti akan bisa kita diskusikan. Sukses menyelenggarakan kegiatan ini diharapkan kepengurusan baru DDII Provinsi Riau periode 2024-2029 mampu menjalankan amanah dengan baik dan terus memperkuat peran dakwah dalam kehidupan masyarakat Riau, sehingga dapat menjadi provinsi yang unggul dan maju berlandaskan nilai-nilai Islam. Rizky Agung Hidayatullah, Farhan Yazid Ismail, Suska TV. UIN Suska Riau kembali adakan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda periode 9 dan 10 tahun akademik 2024-2025. Bersempena dengan hari jadi UIN Suska Riau ke-54 tahun di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa yang mana tengah berlangsungnya sidang senat terbuka dalam rangka wisuda periode 9 dan 10 tahun akademik 2024-2025 yang bersemena dengan Milad UIN Suska Riau yang ke-54 tahun. Lantas bagaimana kemeriahan dan keberlangsungan acara pada hari ini? Berikut liputannya untuk Anda. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau kembali adakan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda periode 9 dan 10 tahun akademik 2024-2025 bersempena dengan hari jadi UIN Suska Riau yang ke-54 tahun, berlangsung di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau pada 16 September 2024. Pada kesempatan ini, sebanyak 602 wisudawan-wisudawati yang diwisudakan, serta diisi oleh orasi ilmiah oleh politikus nasional Yusril Iza Mahendra yang membahas mengenai integrasi nilai-nilai dalam sistem hukum tata negara, peluang dan tantangan. Perihal ini, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Suska Riau menanggapi bahwa sarjana Islam juga turut berperan dalam tatanan negara Indonesia dengan kompetensi keislaman yang dibentuk dan diupayakan oleh universitas sebagai instansi berbasis keislaman. Kita berharap sarjana kita tidak hanya menguasai keilmuan sesuai bidangnya masing-masing, tetapi juga memiliki kompetensi keislaman, dan itu prosesnya kita lakukan melalui program kurikuler maupun non-kurikuler. Karena itu ya visinya adalah sarjana integratif ya, di dalamnya kompetensi keislaman dan kompetensi keilmuan. Demi menyongsong nilai universitas di mata dunia,
tentunya prestasi menjadi hal yang harus diperbaiki. Bagi Yuliana Intan Lestari, sebagai peraih wisudawan terbaik, bertekad untuk terus mengukir prestasi dengan melakukan penelitian-penelitian di bidangnya dan memotivasi para pelajar untuk terus berkarya. Kepada rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman seperjuangan untuk terus berkarya, untuk terus menempuh pendidikan dengan lebih semangat, ya, sehingga kita bisa menerapkan berbagai strategi-strategi yang tentunya sesuai dengan kita sendiri tentunya untuk meraih prestasi-prestasi dan bisa mencapai puncak dari sebuah bidang pendidikan lah ya dalam mencapai pemuncak di universitas. Dengan berlangsungnya wisuda pada periode ini, diharapkan mampu menjadi pengingat dan motivasi yang baik bagi berdirinya UIN Suskaryau sebagai kampus madani dalam mencetak sarjana Islam yang berintegritas, menuju kegemilangan dan citra yang baik di mata dunia. Baik pemirsa, demikianlah keberlangsungan acara wisuda yang bersepena dengan milad UIN Suskaryau yang ke-54 tahun ini. Semoga di usianya yang ke-54 tahun ini mampu melahirkan wisudawan-wisudawati yang berkualitas baik. Rizky Rianda, Dwi Wulandari, Suskar TV. Setelah ini kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Salah satu di antaranya yaitu Seminar Kewirausahaan Forsa Bri Mazda. Tetaplah bersama kami. Forum Studi Agribisnis Bibit dari Mahasiswa Muda, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskaryau, taja Seminar Kewirausahaan di Gedung Teater Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskaryau. Guna mengasah skill dalam bidang agribisnis, salah satu unit kegiatan mahasiswa fakultas Forum Studi Agribisnis Bibit dari Mahasiswa Muda atau sering dikenal dengan Forsa Bri Mazda, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, taja acara Seminar Kewirausahaan di Gedung Teater Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada 21 September 2024. Acara Seminar Kewirausahaan ini tentunya dihadiri oleh pemateri hebat yang ahli dalam bidangnya. Selain itu juga dihadiri oleh pengusaha muda yang membuat antusias mahasiswa sangat tinggi untuk mengikuti seminar ini. Seminar ini meningkatkan wawasan mahasiswa, khususnya dalam literasi keuangan. Selain itu juga membekali soft skill, motivasi, dan keterampilan dalam berwirausaha. Tentunya sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi mahasiswa. Selain menjadi seorang pembina Forsa Bri Mazda, Elvi Rahmadani juga berperan sebagai pemateri. Sesuai dengan tujuan acara ini, beliau menyampaikan bahwa ini adalah wadah bagi mahasiswa baru untuk menumbuhkan minat wirausaha. Sedangkan bagi mahasiswa akhir, ini adalah wadah sebagai pelatihan untuk menjadi seorang pengusaha yang update terhadap kemajuan dan teknologi masa kini. Angkatan pertama itu menumbuhkan minat wirausaha. Kalau angkatan terakhir tentunya dia melatih otaknya untuk berpikir, nah berarti selepas ini mau kemana? Berarti otak kiri dan otak kanan sudah jalan ini. Nah berarti kalau saya nanti tidak ada mendapat pekerjaan, maka peluang apa yang akan saya lakukan? Nah apa saja bisnis yang sekarang lagi tren di generasi Z ini? Syaif Al-Arif sebagai ketua pelaksana menyampaikan bahwa dengan mengangkat tema membangun bisnis kreatif di era Gen Z dan Indonesia Emas, tentunya menjadikan patokan untuk mahasiswa semakin berantusias mengembangkan skill tersebut dan menjadi seorang pengusaha muda yang kreatif dan inovatif. Untuk tema ini kami mengambil itu tadi membangun bisnis kreatif di era Gen Z, di era Indonesia Emas. Jadi untuk kegiatan ini tuh kami berharap sesuai tujuan tadi itu bisa memotivasi para peserta seminar itu supaya lebih berani dalam membuat bisnis yang kreatif dan juga inovatif, dan juga menginspirasi supaya bisa menjadi pengusaha yang sukses. Setelah sukses menggelar acara Seminar Kewirausahaan ini,
Diharapkan mahasiswa Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskaryau dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta dapat dijadikan sebagai modal untuk dunia kerja di masa yang akan datang. Farhan Hidayat, Gadis Halsabila Bangun, Suska TV. Teknologi tak lepas dari Gen Z. Dua hal ini menjadi fokus utama dalam kegiatan kuliah umum Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaryau pada 19 September 2024. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan kegiatan kuliah umum di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa pada 19 September 2024. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Suskaryau dan disambut dengan antusias oleh para mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan tersebut. Disampaikan juga oleh Dekan Fakultas Saintek UIN Suskaryau bahwa mahasiswa sains dan teknologi ini harus banyak membuat kegiatan yang basisnya teknologi, agar para mahasiswa menjadi lebih melek teknologi dalam sisi yang positif. Upaya ini dilakukan agar tidak ada lagi mahasiswa yang menjadi korban teknologi. Saya sering sampaikan, buatlah kegiatan-kegiatan yang berbasis teknologi. Kenapa? Karena mahasiswa sains dan teknologi ini keilmuannya itu kan adalah teknologi. Jadi bagaimana menggunakan teknologi yang benar, jangan sampai kita menjadi korban teknologi. Hal menarik dalam kuliah umum kali ini mengenai perlunya kita sadar bagaimana pola komunikasi Gen Z. Di era digital ini, banyak mahasiswa Gen Z yang terlihat terlalu mengandalkan AI dan lebih banyak berinteraksi dengan AI. Melihat keadaan ini, dikhawatirkan terjadi dehumanisasi dalam komunikasi generasi Z saat ini. Dalam penyampaiannya, Kundang Boro mengatakan walaupun terjadi kekhawatiran, namun kita harus ingat bahwa AI adalah mesin yang tidak memiliki adab, keimanan, dan sopan santun layaknya manusia. Jadi diharapkan mahasiswa bisa menggunakan AI hanya untuk menimba ilmu dan mempertahankan ilmu. Jelas kita harus khawatir karena memang AI itu menggantikan manusia. Tapi ingat ya, AI itu ada dua yang tidak ada satu yang tidak memenuhi kehendak manusia, yaitu apa? Tata santun, adab, keimanan itu nggak ada. Sehingga dalam kata-katanya adalah kata-kata yang diambil dari himpunan naskah ilmiah yang ada di internet. Padahal dia cuma menggantungkan informasi yang digunakan itu sudah keliru. Karena tujuan manusia adalah untuk menimba ilmu dan untuk mempertahankan ilmu yang dia dapatkan. Begitu, Mbak. Kuliah umum ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi juga bagi para dosen, praktisi, dan siapapun yang ingin memahami generasi Z dengan lebih baik. Diharapkan ilmu yang didapat dapat menjadi bekal untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dan harmonis dengan generasi muda. Muhammad Rizky Rianda, Devi Karisma, Suska TV. Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau melangsungkan kegiatan pelatihan administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seputar administrasi, khususnya bagi para ormawa Usuluddin, yang dilaksanakan di Ruang Munakasyah Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas administrasi ormawa Fakultas Usuluddin, Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau melangsungkan pelatihan administrasi yang ditujukan kepada ormawa Usuluddin. Dengan mendatangkan pemateri yang sangat luar biasa, diadakan di Ruang Munakosa Fakultas Usuluddin pada 28 September 2024. Pelatihan administrasi ini dihadiri oleh pemateri yang berkompeten dan berkualifikasi di bidang administrasi, yaitu Muhammad Nasir selaku Kabak Umum Rektorat UIN Suskaryau dan Hadi Saputra selaku Arsiparis Bagian Akademik UIN Suskaryau. Sehubungan dengan tema yang diangkat, pemateri menyimpulkan dengan 5 poin utama, di antaranya perumusan visi dan misi yang jelas, penggunaan teknologi dan mediasi, transparansi dan akuntabilitas,
pemberdayaan anggota dengan pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi mengiring dan pengawasan. Salah satu dari pemateri juga menyampaikan perlu adanya perencanaan fokus grup diskusi dengan Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama untuk mengupas tuntas mengenai keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 3814 tahun 2024 tentang petunjuk teknis organisasi kemahasiswaan sebagai bentuk upaya terciptanya tata kelola yang baik bagi seluruh anggota Ormawa terkait struktur, hak, kewajiban, larangan, sanksi, serta tugas dan fungsi mereka. Atau perlu mungkin dilakukan fokus grup diskusi yang seperti saya sampaikan tadi oleh adik-adik mahasiswa di Fakultas Usuluddin. Tujuannya apa? Tujuannya agar kebijakan yang disiapkan atau kebijakan yang dibuat itu tepat sasaran, agar optimal bisa membantu dan membackup adik-adik mahasiswa dalam berorganisasi. Jangan sampai kebijakan justru membuat organisasi jadi tidak berjalan dengan baik. Dengan diadakannya pelatihan administrasi ini, diharapkan menjadi solusi terhadap Ormawa Usuluddin terkait kendala yang dialami selama kegiatan surat menyurat, proposal kegiatan, dan laporan keuangan. Hal ini selaras dengan harapan Ketua Senat Mahasiswa Usuluddin, yaitu Muhammad Hafiz Harahap. Bahwa pelatihan ini digunakan untuk membuat Ormawa Usuluddin itu paham akan administrasi. Karena selama ini kita melihat bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pembuatan surat menyurat, pembuatan proposal kegiatan, laporan kegiatan, laporan keuangan, masih banyak kekurangan, sehingga dari Senat Mahasiswa membuat pelatihan ini untuk Ormawa Usuluddin sehingga nanti terjadinya Ormawa yang paham dan bagus dalam pembuatan administrasi. Melalui pelatihan administrasi yang bertajuk optimalisasi kebijakan dalam struktural administrasi Ormawa Usuluddin ini memiliki nilai krusial yang menekankan pada pemahaman terhadap peran dan fungsi dari setiap Ormawa, supaya secara administrasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta mencapai strategi dalam meningkatkan transparansi sehingga terbentuklah organisasi yang sehat. Untuk mengantisipasi Ormawa Usuluddin untuk menaati kebijakan serta mengoptimalkan struktur dalam organisasi agar terlaksananya administrasi yang layak pakai saat melaksanakan suatu agenda dalam organisasi. Setelah dilaksanakannya pelatihan administrasi ini, Ormawa Usuluddin itu bisa memahami bagaimana cara membuat administrasi yang baik sehingga tidak salah lagi dalam membuat administrasinya. Setelah berlangsungnya kegiatan pelatihan administrasi ini, diharapkan kepada Ormawa Usuluddin dapat melakukan administrasi yang baik dan benar, yang nantinya akan meningkatkan mutu kualitas dari Ormawa Usuluddin. Farhan Hidayat, Alia Az-Zahra, Suska TV. Informasi mengenai pelatihan administrasi Ormawa Usuluddin tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Farhan Yazid Ismail dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.